Halo teman-teman motor Pesmodip, balik lagi bersama gue Ren Firdaus. Kali ini malam-malam main ke bengkel. Ya, namanya juga nyari berita ya. Kali ini kita lagi main ke RD Matic Shop. Kita pengen ngeliat modifikasi Vario 125 KZR atau Vario 125 Old ya. Kayaknya lagi rame nih, buat dimodifikasi lagi, mulai banyak, muncul-muncul lagi motor yang keren-kerennya. Kita simak ya salah satu ubahan di RD Matic Shop. Simak terus videonya. Ngomongin modif Vario, RD Matic Shop emang udah terkenal ya, karena motor garapannya kan cakep-cakep tuh. Udah sering diulas lah di Motor Plus. Yang terakhir itu kita ngulas Vario 125 yang new model, pakai dekalnya Arai Jason di salvo. Tapi buat motor yang terbarunya, Om Danu dari RD Matic Shop malah ngebangun Vario 125 Old nih, yang ceritanya sekalian restorasi lah. Tapi sebelum kita ngulas modif Vario 125, kita nostalgia dulu ya soal KZR nih. Launching pertama tahun 2012, asli ya, heboh banget Vario 125 ini di Indonesia. Karena emang banyak teknologi baru di kelasnya dan masih bertahan dipakai sampai sekarang. Dimulai dari desainnya yang gambot gitu ya, yang dikombo sama lampu ganda khasnya Vario. Bikin tampilannya berkelas banget sih. Dulu inget gak teman-teman, iklannya itu sama Agnes Monica plus Daniel Mananta tuh. Wah, orang-orang kagum banget lah sama Vario 125. Kayak bagasinya yang gede ya, muat helm. Terus mesinnya itu loh, pakai ESP yang sama dengan PCX 125. Jadi udah pakai injeksi PGM-FI, starter seamless ACG, terus idling stop, lengkap deh. Bikin larinya juga makin kenceng. Dan biarpun udah Vario 160 nih yang udah mesin ESP Plus yang 4 klep, versi ESP dari KZR ini masih jadi basis mesinnya Vario 125 yang terbaru. Makanya nih masih eksis kan sampai sekarang, biarpun sekarang Vario 125 udah generasi keempat. Vario 125 Old sendiri harga secondnya udah lumayan terjangkau dan stabil lah ya. Usernya juga masih banyak dan partnya Vario yang terbaru pun masih bisa dipakai. Secara siluet, desainnya Vario 125 terbaru juga nggak beda jauh sih ya dibandingkan sama yang pertama, ya nggak? Dan di video kali ini kita ngulas part modif Vario 125 Old apa aja nih yang bikin tampilannya biar nggak kalah sama yang muda. Dimulai dari bodi dulu ya, jelas kunci motor enak dilihat itu bersih sama kinclong. Makanya Vario 125 Old-nya Om Danu ini dicat ulang ya, ganti bodi baru, terus sama main part penting di tampilannya. Kayak pasang strippingnya Honda Click Thailand nih, yang bikin tampilannya jadi unik gitu ya. Kalau nggak salah ini strippingnya Click 125i yang CBS yang oranye tuh, yang warnanya emang ngejreng gitu ya. Khasnya Thailand lah ya. Doyan warnanya itu yang nabrak-nabrak sama grafisnya rame gitu. Tapi bikin tampilannya emang jadi mencolok sih. Lalu bodi plastik kasar atau PP-nya juga diganti yang warna oranye nih, biar senada sama grafisnya. Beda ya sama di Indonesia yang bodi kasarnya kan biasanya hitam doang atau yang sewarna bodi. Nah kalau di Thailand itu doyannya wah tabrakin aja warna lain. Stripping emang jadi trik modifikasi yang murah meriah lah ya, terutama pakai grafis dari negara lain. Melimpah lah pilihannya stripping buat Vario 125, dari yang replika, orisinil, sampai yang custom ada semua. Cocok lah buat yang konsepnya alirannya OEM plus gitu ya, mau yang rame atau yang simple tinggal disesuaikan selera. Nah, main tampilan body selain stripping ada cara simple lain nih. Kayak Vario 125 Old punyanya Om Sakar nih, salah satu krunya RD Matic Shop. Bodinya itu main polosan ya, warna oranye gitu, tapi dikasih emblem 125 Thailand nih di sayap depannya. Sama ada emblem Honda Click di bodinya. Buat yang tampilannya elegan cocok kan? Untuk area kaki-kaki, nah ini juga kuncian nih anak-anak Vario yang konsepnya itu rapi atau proper gitulah. Terutama fitment pelek sama bannya, sama harmonisasi part pengeremannya. Di Indonesia sih udah jadi favorit banget ya, pakai disk 260 mili biar cakramnya gede gitu. Mereknya juga udah macam-macam ya, mau yang merek lokal kayak PSM, TDR, sampai yang impor kayak Galver misalnya. Lalu modelnya juga udah wah banyak lah, mau yang kayak Kamui ini ya, yang modelnya wavy bergelombang gitu juga mulai rame nih. Ada juga nih yang pakai adaptor atau plandes. Nah, nantinya pakai cakramnya itu yang punya Tiger Evo atau yang TDR. Pokoknya yang baut 6 deh. Lalu soal kaliper, Nissin Samurai 2 piston ini wah udah favorit banget di anak-anak Vario ya. Model lain juga banyak sih kalipernya, mau RCB atau KTC Kitako sampai yang prestis kayak Brembo atau Frando. Bisa juga main part OEM nih, kayak kaliper Nissin CRF atau sekalian CBX Motion yang radial. Jadi padat kan tampilannya.
Yang ngaruh banget juga ke tampilan dan handling jelas main pelek sama bannya nih. Pelek yang lagi ngetren di anak-anak Vario sih sekarang ya RCB SP811 ya yang Palang 8. Emang modelnya nggak ada matinya sih. Dan sering habis nih pelek saking larisnya. Selain itu yang jadi favorit juga ya pelek-pelek yang CNC gitu ya. Dari King Speed sampai X1R udah mulai banyak lah yang pasang. Sebenarnya sih pakai pelek bawahnya Vario juga oke-oke aja sih. Bisa aja dicat biar sesuai konsepnya sama warna motor. Nah, biar tampilannya makin asik, tentunya bannya naik ukurannya ya. Depannya 90/80, belakang 100/80. Biasanya sih pakai ban yang soft compound ya, kayak FDR MP27, YRC Fasti Pro, Corsa R46. Sama triknya itu nurunin shocknya nih, sama diganjel juga spatbornya ya, biar jaraknya ini makin mepet ban. Nanti kita bikin video ulasan lengkapnya ya, yang aman sama tetap oke lah di bawah harian. Lanjut ke belakang, shock breaker pasti pada ganti ya, karena di Matic itu kan kelihatan banget sih. Nggak harus ganti Öhlins juga sih ya, banyak merek lain juga yang lebih terjangkau kayak YSS, RCB, KTC Racing. Yang penting tingginya itu 330 mili kayak bawahnya Vario, dan tinggal nyesuaiin budget aja ya, sama modelnya itu mau tabung yang di atas atau yang di bawah. Nextnya kita bikin juga deh pilihan shockbreaker buat Vario, dari yang budget pelajar sampai sultannya anak pejabat kita bikin lah. Lanjut part modif lain yang bikin tampilan Vario 125 Old makin keren pastinya Hager nih. Tepatnya Hager punya Airblade, yang kalau kata Om Danu ini sembako modif Vario dari zaman dulu nih. Bikin tampilannya kan jadi padat, terus melindungi juga dari kotoran. Wah, the best lah ini Hager. Makanya udah mulai ada KW-nya nih Hager. Tapi tetap aja yang dicari ya, asli punyanya Airblade ya, kuat juga. Ada juga beberapa trik untuk masang Hager Airblade ya, biar kepasang rapi sama nggak geter tuh. Nanti kita bikin video singkat juga ya soal Hager, soalnya banyak yang nyari nih. Untuk knalpot, anak-anak Vario sih demennya yang model standar racing gitu ya. Silencernya yang model bawaan, terus ngincer kepasang covernya. Sama lehernya jadi stainless. Nanti dipasangin end cap sama cover knalpot Airblade, wah jadi cakep deh. Pilihannya juga udah mulai banyak ya, dari yang merek legend kayak CMS sampai yang custom tuh kayak ZRC, OVO, banyak deh. RD juga ngejual nih knalpot standar racing dari mereka. Kita dengerin suaranya ya. Untuk part pendukung kayak cover radiator nggak diganti juga fine-fine aja sih menurut saya. Cuman ya cover almu pakai extra fan emang bikin tampilannya makin racing. Apalagi kalau radiatornya ganti ya, misalnya kayak PR di Thailand sampai yang baru nih Koyorat. Wah, buat yang mesinnya udah garapan cocok sih. Karena emang banyak banget sih ya part perintilan yang kecil-kecil gitu buat Vario, yang biarpun kecil tapi tetap aja laku. Kayak misalnya bracket selang rem yang modelnya wah udah macem-macem. Jalur stang juga wah, dari yang pakai punya PCX sampai Tupac 6 ada semua deh. Karena emang Vario itu enaknya part detailnya dimainin sih. Kayak misalnya Pak Harem ya ganti punya SGP Jepang. Tapi yang ngaruh dan fungsi banget jelas spion ya, karena bagian penting nih di tampilan. Yang nggak pernah salah sih spion kliknya Thailand ya, yang modelnya gede gitu kayak centong nasi sama fungsi banget. Selain itu yang laku juga sekarang itu spion Vario atau PCX 160 tuh, yang batangnya panjang gitu ya. Apapun modelnya yang penting tetap fungsional lah sebagai spion, jangan cuma buat ngecek ayang doang di belakang. Lanjut part modif KZR lain, cover atau bak CVT pasti pada ganti yang gak pakai selahan ya atau Kickstarter. Dulu yang ngetren itu pakai punya PCX 125, sekarang punya Airblade new nih, yang jadi panutan banget ya. Modelnya emang ganteng sih, clean sama ada cerukannya gitu tuh. Biasanya dicat sekalian sama logo Hondanya. Untuk filter angin sih biasanya ya pasang velocity stack kayak veloscope gini ya, balik ke selera lah. Begitu pula kayak selang hawa sama radiator. Biasanya kan pakai model yang karet silikon model Samco gitu kan. Pasnya ya emang disamain konsep warna bodi juga tuh. Untuk swing arm banyak juga sih modelnya ya. Sekarang udah ada kayak DT10, Nui, modelnya juga beragam gitu. Cuman trik lain nih, bisa milih arm bawaannya biar bolong-bolong ala aftermarket gitu. Kuncinya sih untuk modif Vario ya main warna, pelek, sama ban, rem, shockbreaker udah cukup lah bikin tampilannya jadi cakep. Cuman ya buat yang budgetnya tebel tinggal lanjutin aja mainin part gede nih. Kayak misalnya lampu pakai Proji, yang ini memang efektif banget ya bikin tampilannya jadi futuristik. Terus yang rame ya upgrade jadi keyless tuh, dari aftermarket sampai yang part copotan PCX atau Vario terbaru juga udah bisa. Nextnya kita ulas lebih mendalam ya soal modifikasi KZR garapannya RD Matic Shop nih.
Dari yang punya Om Danu nih yang resto mod dengan biaya katanya sih budget BPJS atau KJP nih. Sampai KZR punyanya Om Sakar ya, yang hitungannya udah total banget ubahannya. Tungguin nanti videonya di YouTube Motor Plus ya.